Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MD2, ketemu dengan Kak Sela. Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Bagaimana kabar kalian? Baik? Ya pastilah. Alhamdulillah. Insya Allah kalian baik semua. Gak ada yang sakit-sakit, semua sehat walafiat. Terjauhi semua dari penyakit apapun yang ada di luar sana. Bagaimana dengan sholat kalian? Ada yang bolong? Enggak kan ya? Masa udah bolong sih, kan udah kelas 4, masih bolong sholatnya. Kayak anak kecil aja sekarang sholatnya udah full kayaknya deh. Makanya masa kalian kalah sama anak kelas 4, tinggal lapasnya ya. Oke, gimana baca Qur'annya? Tajwidnya? Lafaznya? Ayo gimana? Sering baca nggak Quran di rumahnya? Baca yang sering ya, karena semakin naik tingkatan MD-nya, hafalannya semakin susah. Takutnya kalau misal kalian jarang baca Quran, nanti mulutnya kaku buat ngehafalin sesuatu. Jadi langsung aja ya kita ke materi. Materi pertama itu tentang akidah. Siapa yang udah punya bukunya? Yang udah punya bukunya, buka halaman 2. Tapi yang belum punya bukunya, dicatat ya apa yang Kak Sela ucapin, karena itu supaya kalian tuh paham tentang materinya. Oke, kalau mau bukunya ada di Bunda Fitri. Tinggal beli kalian. Dan sekarang yang kemarin, catatan kemarin tentang iman kepada Allah. Siapa yang udah paham iman kepada Allah? Angkat tangannya coba. Yang udah paham siapa? Sekarang Kak Sela akan memberitahu iman itu apa sih? Rupanya iman itu artinya percaya atau yakin. Itu iman. Kalau iman kepada Allah itu apa? Kalau iman kepada Allah, dicatat. Iman kepada Allah adalah meyakini dan membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, menetapkan dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan. Itu artinya iman kepada Allah. Begitu. Yang dimana kita tuh yakin kalau wujud Allah itu ada. Sifat, kayak sifat Allah kan ada ya, yang 20 sifat Allah itu. Terus nama-nama Allah, nama-nama baik Allah yang Asmaul Husna. Terus kekuasaan Allah, keagungan Allah, dan kesempurnaannya. Jadi iman kepada Allah itu tidak hanya diucapkan. Jadi aku beriman kepada Allah, tidak hanya diucapkan, tapi juga harus dengan perbuatan. Bagaimana perbuatannya kalau kita beriman kepada Allah? Kita harus mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan melakukan hal-hal yang diperintahkan sama Allah, seperti itu. Jadi kita tuh jangan iman cuma di mulut, tapi juga iman di hati dengan perbuatan juga. Kita buktikan kalau kita beriman kepada Allah. Dan orang yang beriman kepada Allah pasti tahu hal apapun yang kita kerjakan, pasti Allah mengetahui. Itu walaupun kita sembunyi di tempat yang kayak gua yang gak ada orangnya, kita melakukan apapun di situ, Allah pasti tahu. Begitu. Jadi orang yang beriman kepada Allah pasti bakal menyadari bahwa apa yang kita kerjakan selalu diketahui oleh Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah harus meliputi 3 unsur. Yang pertama, yakin melalui hati, dalam hati. Yang kedua, pengakuan dengan lisan atau ucapan. Yang ketiga, membuktikan dengan perbuatan. Itu artinya kita beriman kepada Allah. Seperti itu. Kalau orang yang hanya meyakini Allah dalam hati saja, tetapi tidak membuktikan dengan amal perbuatan, artinya imannya belum apa? Imannya belum sempurna. Jadi orang yang cuma yakin kalau Allah itu ada dalam hati dan lisan, dan tapi dia tidak melakukan dengan perbuatan, begitu, artinya imannya belum apa? Belum sempurna. Rukun iman. Oh ya,
iman kepada Allah juga merupakan rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang pertama. Yang pertama al-imanu billahi, iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada malaikat, wa kutubihi, kepada kitab Allah, wa rusulihi, kepada rasul, wal yaumil akhirihi, kepada hari kiamat. Tadi yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua, orang yang beriman disebut mukmin. Jadi orang yang beriman disebut mukmin, dan orang yang tidak beriman kepada Allah disebut apa? Kafir. Oke. Yang ketiga, semakin kuat imannya kepada Allah, dia semakin apa? Takut kepada Allah, takut melakukan dosa, dia semakin takut. Sedangkan orang yang tidak dekat atau imannya belum sempurna atau belum kuat gitu, dia nggak takut sama Allah begitu. Jadi orang yang semakin kuat imannya akan semakin dekat sama Allah dan juga takut kepada Allah, takut berbuat dosa. Yang keempat, udah, yang keempat ya. Yang keempat, orang yang beriman akan senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Dia akan selalu melakukan perbuatan yang baik, enggak perbuatan jelek. Itu perbuatan yang akhlak yang jelek tuh dibuang-buang. Dia akan melakukan akhlak yang baik, akhlakul mahmudah. Itu orang yang beriman seperti itu. Yang kedua, Kak Sela bakal ngajelasin tentang akhlak. Siapa yang udah punya bukunya? Kalau udah punya bukunya, buka halaman 2. Oke? Sekarang Kak Sela akan menjelaskan tentang akhlak. Apa sih itu akhlak? Akhlak artinya budi pekerti. Itu akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang awal katanya hulukun, yang artinya tabiat atau tingkah laku. Jadi kalau akhlak sendiri artinya budi pekerti atau sopan santun atau juga tata kerama. Kalau dijabarkan, akhlak artinya merupakan perbuatan manusia yang timbul dari dorongan jiwa tanpa didahului pemikiran atau pertimbangan lainnya. Yaitu akhlak itu yang timbul dari dorongan jiwa. Yang contohnya begini nih, ada teman kalian yang jatuh, tapi ada orang yang langsung tanpa pikir-pikir dia langsung bantu temennya yang jatuh itu buat bantu berdiri. Tapi ada juga orang yang tanpa pikir-pikir langsung tertawa, ya kan, kayak gitu ada kan. Itu namanya akhlak, itu dorongan jiwa, itu nggak pakai pikir-pikir lagi, dia langsung berbuat begitu. Tapi kalau orang yang saya contohnya teman jatuh langsung dibantu, itu artinya akhlaknya bagus. Tapi kalau misalnya temennya jatuh malah diketawain, akhlaknya bagaimana tuh? Gini akhlaknya. Jadi akhlaknya bagaimana? Jelek kalau misalnya kalau nggak temen kan jatuh. Jadi intinya akhlak merupakan kelakuan yang timbul atau yang muncul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan, dan kebiasaan yang menyatu serta membentuk suatu kesatuan tindak akhlak yang dihayati dalam kehidupan sehari-hari begitu. Ini dicatat ya, perwujudan akhlak itu terbagi dua. Yaitu kalau disebut akhlak itu kalau misalnya dia itu yang muncul tanpa pikir-pikir terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya yang termaksud contohnya kayak gini, perwujudan manusia dalam bentuk akhlak atau tidaknya kalau tidak dipengaruhi ini. Yang pertama, perbuatan dilakukan diulang-ulang. Itu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Itu akan menjadi kebiasaan. Itu namanya bukan akhlak. Begitu. Itu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang
bukan termaksud akhlak tapi kebiasaan. Contohnya bangun pagi kalian langsung membersihkan tempat tidur itu kejadiannya diulang-ulang setiap hari, itu bukan namanya akhlak tapi namanya kebiasaan. Yang kedua, perbuatan karena dorongan jiwa. Contohnya dia tuh ngelakuin sesuatu karena ada iming-iming, karena dirayu-rayu begitu. Contoh kayak gini nih, contohnya Devi, kamu bersihin tempat tidur ya, nanti kalau kamu bersihin tempat tidur mama kasih duit 5.000. Itu artinya dia bersihin tempat tidur bukan karena akhlaknya bagus atau bukan karena dia pengen sendiri gitu, tapi karena iming-iming duit begitu. Jadi kalau misalnya karena kebiasaan atau dorongan jiwa atau gara-gara iming-iming gitu atau rayuan, itu namanya bukan akhlak. Kalau akhlak itu dorongan jiwa yang muncul tanpa pikir-pikir terlebih dahulu, itu namanya akhlak seperti itu. Terus juga ada hadis yang dimana tuh artinya ya, kemarin kan juga udah nulis kan hadis tentang akhlak yang baik itu. Sekarang baca artinya aja ya. Sesungguhnya orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi orang yang memiliki akhlak yang baik adalah orang yang terbaik. Terus orang yang memiliki akhlak yang baik, dia tidak boleh sombong dan harus rendah hati ya. Rendah hati itu dia tuh tawadu itu kalau misalnya depan orang dia tuh nggak sombong gitu, nggak kayak gitu. Contohnya, lihat deh, aku baru beli emas baru banyak banget gitu, tunjukin tangannya yang ada cincinnya panjang-panjang gitu sampai ke jari-jarinya gitu cincinnya. Itu namanya sombong. Itu orang yang akhlaknya baik itu dia tuh bakal rendah hati, tawadu, dia bakal ngomong yang baik-baik, melakukan sesuatu yang baik seperti itu. Terus akhlak yang baik itu contohnya juga ada di Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu juga dijuluki sebagai apa? Al-Quran berjalan. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah SAW sangat mulia, makanya disebut Al-Quran berjalan. Terus Rasulullah juga merupakan contoh suri tauladan yang baik untuk diikuti karena tata krama Rasulullah, perilakunya, tutur katanya saat berucap, semua yang ada pada diri Rasulullah SAW wajib kita tiru karena itu hal-hal yang baik semua yang Rasulullah lakukan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari Kak Sela. Kalian pahamin ya, yang penting-penting dicatat, jangan lupa dicatat. Oke. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.